Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil muhtar wa ala alihi wa ashabihil azhar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'iba wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa qala fil hadis, al-islamu alaniyah wal imanu fi qalbi summa yasirru biyadihi salasa marrat at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Hadirin para dewan juri siar dakwah, hafizukumullah jami'an, dan pendengar di mana saja berada yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmatani maghbunun fihi ma katsiran minan nas as-sihah wal farah, yakni dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah di bulan Syahrul Mubarakah, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita mampu mengamalkan di dalam kehidupan keseharian kita, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Karena ini adalah bagian dari janji Allah yang ada di dalam Al-Quran, juz 13 surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya, dan jika kita kufur, maka sungguh azab Allah amatlah pedih. Dan syukur di dalam ilmu balaghah, yakni ilmu tata bahasa, dijelaskan bahwa saraful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajlihi, yakni mengagungkannya semua nikmat Allah atas pemberian kita untuk berbuat sesuatu. Dan syukur tidak lepas esensinya, atau dalam bahasa Arabnya yakni muttasilnya, yakni penghubungnya dengan alhamdu. Alhamdu yakni fi'lun yumbi'u an ta'zimul mun'imi bisababi in'amihi, yakni suatu pekerjaan yang timbul untuk mengagungkan pemberi nikmat. Hadirin pendengar siar dakwah, hafizukumullah jami'an yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat beserta salam semoga teriring salam kepada utusan Allah yang terakhir, yakni baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijelaskan di dalam Al-Qur'an, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulillahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sungguh Nabi Muhammad itu bukanlah bapak di antara seseorang darinya, akan tetapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup di antara para nabi. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguh Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan dijelaskan di dalam hadis yang sahih, suatu ketika istri tercinta beliau sedang duduk, lalu datanglah para sahabat, yang dikatakan sahabat yakni liman yarani wa amana bi, yakni orang yang pernah melihat Rasulullah dan mengimani apa yang beliau ajarkan. Lalu su'ilat an Aisyah, ya Aisyah itu ditanya tentang akhlak Rasulullah. Qalat, lalu Aisyah mengatakan dengan jelas, kana khuluqul Qur'ana, akhlak beliau adalah Al-Quran.
Karena dari Al-Quran kita bisa mengetahui orang itu abid atau soleh atau muslih atau alim. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man hafaza sab'al ula minal Qur'an fahuwa khabrun." Barang siapa yang hafal 7 surah dari Al-Quran, maka sungguh dia telah alim. Yang dimaksud dengan 7 surah menurut kitab tafsir Ibnu Katsir yakni surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf, dan seterusnya. Karena terutama di bulan yang Syahrul Quran, yakni di mana di dalamnya bahwa terdapat keistimewaan yakni turunnya Al-Quran. Hadirin pendengar siar dakwah di mana saja berada, hafizukumullah jami'an. Agama Islam tidak lepas esensinya dengan kitabullah, yakni kitab Al-Quranul Karim. Karena ini adalah sebagai hujjah atau pedoman kita di dalam kehidupan keseharian kita. Dan di antara keistimewaan, di antara 12 bulan itu yang paling istimewa yakni bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an juz 2, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran dan petunjuk bagi manusia, dan mengenai petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita sebagai hambanya yang muttaqin, yakni sebagai hamba yang bertakwa, bahwa keistimewaan bahwa di dalam bulan Ramadan itu diturunnya Al-Quran. Dijelaskan di dalam hadis yang sahih, yakni Allahul ladzi unzilatil Quran sab'u wa isrun dakhalatir Ramadan. Yakni Allah telah menurunkan Al-Quran di dalam tanggal 24 Ramadan. Ya, jadinya sudah jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dan bagaimana juga pesan kepada kita semua, yakni untuk bagaimana rasa giroh kita, rasa semangat spirit kita untuk menghafal Quran, terutama di bulan Ramadan, yakni bagian dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menegaskan, "Man hafazal Quran faqad udrijatin nubuwah baina katifaihi ghairu anhu la yuha ilaih." Barang siapa yang hafal Quran, sungguh derajatnya di antara pundak para nabi. Akan tetapi hanya saja dia tidak diberikan wahyu. Saking mulianya orang menghafal Quran. Hadirin pendengar siar dakwah di mana saja berada. Dan rasa terima kasih kita juga kepada siar dakwah yang telah menyebarluaskan agama Islam, terutama baik dalam virtual maupun dan lain sebagainya. Karena ini adalah bagian dari mandalla ala khair, yakni barang siapa yang menunjukkan atau menunjukkan sesuatu kebaikan, falahu asru amsalihah, maka pahalanya itu semisal dengannya. Terutama di bulan yang syahrus siyam, yakni bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa juga, karena ini bagian dari ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi jika kita mengerjakan maka mendapat pahala. Jadi jika kita tinggalkan maka kita mendapat dosa. Hadirin pendengar siar dakwah hafizukumullah jami'an. Mungkin hanya ini kata-kata hikmah dari saya. Jadi jika ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, karena kita tidak lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabin. Semua anak Adam itu paling gemar melakukan kesalahan, dan baik kesalahan itu jika kita bertaubat. Terutama di bulan Ramadan ini kita kembali taba yatubu taubatan, yakni kembali untuk tobat.
kembali untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.